Di pesisir utara Pulau Sumatera terukir sejarah kejayaan sebuah kerajaan maritim, Kerajaan Pidie. Wilayahnya membentang di sepanjang pantai utara Aceh, dari Sigli di timur hingga Meuredu di barat. Berdasarkan catatan sejarah, Kerajaan Pidie berdiri sekitar abad ke-8 Masehi. Letak geografis yang strategis di Selat Malaka menjadikan Pidie sebagai pelabuhan penting. Kerajaan ini menjadi tempat persinggahan para pedagang dari berbagai penjuru dunia. Kapal-kapal dagang dari India, Cina, dan Arab berlabuh di pelabuhan Pidie. Mereka membawa rempah-rempah sutra dan keramik untuk diperdagangkan. Pidie juga dikenal sebagai penghasil lada. Lada menjadi komoditas ekspor utama yang menarik minat para pedagang asing. Kemakmuran ekonomi membuat Kerajaan Pidie berkembang pesat dan disegani di kawasan Asia Tenggara. Agama Islam masuk ke Pidie pada abad ke-13 Masehi. Kedatangan Islam dibawa oleh para pedagang Gujarat yang singgah di pelabuhan Pidie. Raja Pidie saat itu, yang dikenal dengan gelar Maharaja Adigenali, memeluk Islam dan menjadikannya agama resmi kerajaan. Masuknya Islam membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat Pidie. Masyarakat Pidie mulai menganut ajaran Islam dan meninggalkan kepercayaan lama mereka. Masjid dan surau dibangun sebagai pusat kegiatan keagamaan. Penyebaran Islam di Pidie juga terjadi melalui jalur pendidikan. Para ulama mendirikan daya atau pesantren untuk daya trinit buil fusar menjaga bayi masyarakat Pidie dan sekitarnya. Letak geografis yang strategis menjadikan Pidie sebagai pusat perdagangan dan pelayaran penting di Asia Tenggara. Pelabuhan Pidie menjadi tempat bertemunya para pedagang dari berbagai penjuru dunia. Kapal-kapal dagang dari Cina, India, Arab, Persia, dan Eropa berlabuh di pelabuhan Pidie. Mereka datang untuk mencari komoditas ekspor unggulan Pidie seperti lada, beras, emas, dan kapur barus. Sebagai gantinya, para pedagang asing membawa barang-barang seperti sutra, keramik, dan barang-barang pecah belah. Perdagangan yang ramai membuat Pidie menjadi kerajaan yang makmur dan kaya raya. Kemakmuran ekonomi ini mendorong perkembangan seni dan budaya di Kerajaan Pidie. Berbagai karya seni, seperti ukiran kayu, tenun songket, dan tari-tarian tradisional berkembang pesat. Sebagai kerajaan maritim yang besar, Pidie menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan lain di Asia Tenggara. Hubungan dagang dan politik terjalin dengan kerajaan Samudra Pasai, Perlak, dan Aceh Darussalam. Kerajaan Pidie juga menjalin hubungan baik dengan Kerajaan Malaka. Kedua kerajaan ini sama-sama menguasai jalur perdagangan penting di Selat Malaka. Hubungan diplomatik yang erat terjalin untuk menjaga keamanan dan stabilitas di jalur perdagangan tersebut. Kerjasama antar kerajaan negara penting untuk menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan. Melalui diplomasi dan kerjasama, kerajaan-kerajaan di Asia Camanjeng dapat saling mendukung dan menghadapi ancaman dari luar. Pada abad ke-16 Masehi, Kerajaan Pidie mengalami kemunduran. Kemunduran ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain serangan dari Kerajaan Aceh Darussalam, perebutan kekuasaan di internal kerajaan, dan kemerosotan perdagangan lada di pasar internasional. Pada tahun 1539 Masehi, Kerajaan Pidie ditaklukkan oleh Kerajaan Aceh Darussalam di bawah pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Kahar. Setelah ditaklukkan, Pidie menjadi bagian dari wilayah Kerajaan Aceh Darussalam. Meskipun demikian, Pidie tetap menjadi wilayah penting bagi Aceh Darussalam. Wilayah Pidie dikenal karena hasil pertaniannya yang melimpah dan pelabuhannya yang strategis. Hingga saat ini, jejak-jejak kejayaan Kerajaan Pidie masih dapat ditemukan di Aceh. Situs-situs sejarah seperti makam Raja-Raja Pidie, reruntuhan bangunan istana, dan artefak-artefak kuno menjadi bukti bisu kejayaan masa lampau.